Coba bayangkan satu hal, beberapa tahun ke depan, mungkin banyak pekerjaan manusia tidak lagi dikerjakan oleh manusia. Kasir mulai digantikan oleh mesin, tulisan bisa dibuat oleh artificial intelligence, bahkan keputusan tertentu mulai dibantu oleh algoritma. Dunia bergerak sangat cepat, dan tanpa kita sadari, manusia perlahan berdampingan dengan teknologi yang semakin pintar. Tapi, justru disitulah masalah terbesarnya. Karena ketika teknologi berkembang sangat cepat, manusia seringkali tertinggal dalam cara berpikir, sikap, dan bahkan dalam memahami dirinya sendiri. Lalu, pertanyaannya sekarang, di era ketika mesin bisa bekerja lebih cepat daripada manusia, apa yang membuat manusia tetap bernilai? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Melani dari kelas 2E dengan NPM akhir 015. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada video ini, saya akan membahas mengenai strategi 6C dalam menghadapi Society 5.0 dalam konteks mahasiswa. Video ini juga merupakan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Suprihatin dan Bapak Muhammad Rizky Romadhon. Selamat menonton! Society 5.0 merupakan sebuah konsep masyarakat modern yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Artinya, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi sudah masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Artificial intelligence, data, Internet of Things, semuanya berkembang sangat cepat dan mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan mengambil keputusan. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada tantangan yang jauh lebih besar daripada sekedar belajar menggunakan teknologi. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana manusia tetap memiliki kemampuan berpikir, nilai moral, dan kesadaran sosial di tengah dunia yang semakin otomatis. Karena faktanya, teknologi yang canggih tidak selalu menghasilkan manusia yang bijak. Maka dari itu, mahasiswa sebagai generasi yang akan menghadapi masa depan perlu memiliki strategi untuk bertahan dan berkembang di era Society 5.0. Strategi tersebut dikenal dengan istilah 6C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, communication, citizenship, and character. Dan menurut saya, 6C bukan hanya sekedar teori pendidikan, tapi merupakan kemampuan dasar yang menentukan apakah seseorang mampu bertahan di era modern atau justru tertinggal oleh perubahan zaman. Pertama, yaitu critical thinking. Di era sekarang, informasi tersebar jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk memeriksanya. Media sosial membuat semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang menyampaikan kebenaran. Hoax, manipulasi opini, dan informasi palsu terus bermunculan setiap hari. Karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penikmat informasi. Mahasiswa harus mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi sebelum mempercayainya. Karena orang yang tidak memiliki critical thinking akan sangat mudah dikendalikan oleh opini publik. Mereka semua mudah percaya, mudah terpengaruh, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Di era Society 5.0 ini, berpikir kritis bukan lagi kelebihan, tapi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup secara intelektual. Kedua, yaitu creativity. Teknologi memang bisa menggantikan pekerjaan manusia, tapi ada satu hal yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin, yaitu kreativitas. Artificial intelligence bisa meniru pola, tetapi manusia mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Karena itu, kreativitas menjadi senjata paling penting di masa depan. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Mahasiswa harus mampu menciptakan ide, inovasi, dan solusi baru. Karena dunia saat ini tidak membutuhkan orang yang hanya bisa mengikuti sistem. Dunia membutuhkan orang yang mampu menciptakan perubahan. Dan menurut saya, kreativitas bukan hanya tentang seni atau desain, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, lalu menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ketiga, yaitu collaboration.
Di era Society 5.0, hampir tidak ada pekerjaan besar yang dilakukan sendirian. Semua membutuhkan kerjasama. Semua membutuhkan kemampuan untuk menyatukan pemikiran, menyatukan tujuan, dan menyatukan perbedaan. Karena itu, mahasiswa harus memiliki kemampuan kolaborasi yang baik. Namun, kolaborasi bukan hanya sekedar kerja kelompok saja. Kolaborasi adalah kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain, memahami perbedaan karakter, dan tetap bekerja sama menuju tujuan yang sama. Bahkan sekarang, kolaborasi tidak hanya terjadi antar manusia, tetapi juga antar manusia dengan teknologi. Maka, orang yang tidak bisa bekerja sama akan semakin sulit bertahan di dunia modern, karena sehebat apapun kemampuan seseorang, ia tetap memiliki keterbatasan jika bekerja sendiri. Keempat, yaitu communication. Banyak orang yang memiliki ide yang bagus, tetapi tidak semua orang mampu menyampaikan ide tersebut dengan baik. Padahal, dalam dunia modern, kemampuan komunikasi menentukan bagaimana seseorang dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Communication bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang bagaimana pesan dapat diterima dengan jelas dan tepat serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di era digital, komunikasi bahkan menjadi lebih rumit karena satu kalimat di media sosial bisa menimbulkan konflik besar jika disampaikan tanpa tanggung jawab. Maka, mahasiswa harus mampu berkomunikasi secara cerdas, baik secara langsung maupun melalui media digital. Karena kemampuan komunikasi yang baik akan membuka peluang, memperluas relasi, dan memperkuat pengaruh seseorang di masyarakat. Kelima, yaitu citizenship. Banyak orang yang merasa media sosial hanyalah tempat hiburan, padahal sebenarnya dunia digital adalah ruang sosial yang nyata. Apa yang kita tulis, bagikan, dan komentari dapat memengaruhi orang lain. Karena itu, mahasiswa juga perlu memiliki kesadaran sebagai warga digital yang bertanggung jawab. Di era Society 5.0, kecerdasan tanpa kepedulian sosial akan melahirkan individualisme. Dan ketika manusia mulai kehilangan rasa peduli terhadap sesama, maka teknologi justru bisa memperbesar kerusakan sosial. Karena itu, mahasiswa tidak boleh hanya fokus pada pencapaian pribadi, tapi juga harus memberi kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Keenam, yaitu karakter. Dan menurut saya, ini adalah bagian paling penting dari semuanya, karakter. Karena ketika teknologi berkembang sangat cepat, manusia justru semakin membutuhkan nilai-nilai moral. Teknologi bisa membuat manusia lebih pintar, tetapi karakter menentukan apakah kepintaran itu digunakan untuk kebaikan atau justru malah merusak. Karakter itu mencakup kejujuran, integritas, disiplin, tanggung jawab, dan etika. Tanpa karakter, kecerdasan bisa menjadi berbahaya. Tanpa karakter, teknologi bisa disalahgunakan. Dan tanpa karakter, manusia perlahan kehilangan arah di tengah kemajuan zaman. Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan bukan hanya seberapa canggih teknologi yang dimiliki manusia, tetapi seberapa kuat nilai yang dimiliki manusia itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Society 5.0 bukan hanya tentang perkembangan teknologi modern, tetapi tentang bagaimana manusia mampu tetap menjadi manusia di tengah dunia yang semakin digital. Melalui strategi 6C, mahasiswa diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, memiliki kepedulian sosial, serta karakter yang kuat. Karena di masa depan nanti, yang benar-benar bertahan bukan hanya mereka yang pintar menggunakan teknologi, tetapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri ketika hidup berdampingan dengan teknologi. Dan mungkin tantangan terbesar manusia di era Society 5.0 bukan tentang bagaimana menciptakan mesin yang lebih pintar, tapi bagaimana memastikan manusia tidak kehilangan nilai kemanusiaannya sendiri. Baik, cukup sekian dari saya, Melanie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.